Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama Taruni Muda Mulia Destigrani, Notar 22012282, kelas TD19, nomor absen 16, mata kuliah Ilmu Bahan, dosen Dwatalin Mulyasari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi yaitu isolasi termal, membangun perlindungan terhadap panas dan dingin. Di sini akan ada beberapa poin yang saya akan jelaskan. Ada mengenal isolasi termal, apa itu isolasi termal, mengapa isolasi termal penting, sifat termal, jenis-jenis isolasi termal, penerapan isolasi termal, keuntungan isolasi termal, material isolasi, dan teknologi isolasi termal terbaru. Langsung saja yang pertama, mengenal isolasi termal. Isolasi termal adalah suatu teknik untuk mengurangi atau mencegah transfer panas dari satu area ke area lainnya. Ini dilakukan dengan menggunakan bahan isolasi yang memiliki sifat termal yang baik. Dalam industri, isolasi termal biasanya digunakan pada sistem pipa, tangki, dan peralatan lainnya yang membutuhkan kontrol suhu. Pentingnya isolasi termal terletak pada kemampuannya untuk menghemat energi dan biaya operasional. Tanpa isolasi termal yang tepat, banyak energi yang hilang dalam bentuk panas yang tidak diperlukan. Ini dapat menyebabkan kenaikan biaya operasional dan dampak lingkungan yang negatif. Selain itu, isolasi termal juga dapat meningkatkan efisiensi sistem dan mencegah kerusakan pada peralatan akibat suhu yang berlebihan. Yang selanjutnya, apa sih itu isolasi termal? Isolasi termal adalah suatu teknik yang digunakan untuk mengurangi transfer panas dari satu area ke area lainnya. Hal ini dilakukan dengan cara memasang bahan isolasi pada permukaan yang akan diisolasi. Bahan isolasi ini dapat berupa serat mineral, busa polimer, atau bahan sintesis lainnya. Dengan menggunakan isolasi termal, suhu pada area tertentu dapat dipertahankan atau dikurangi, tergantung pada kebutuhan. Isolasi termal sangat penting dalam berbagai industri, termasuk konstruksi bangunan, manufaktur, dan energi. Selain itu, isolasi termal juga dapat membantu menghemat biaya dan meningkatkan efisiensi. Sebagai contoh, pada industri energi, isolasi termal dapat membantu mengurangi kehilangan energi pada sistem pipa dan meningkatkan efisiensi pemanfaatan energi. Kemudian pada industri manufaktur, isolasi termal dapat membantu menjaga suhu optimal pada mesin dan peralatan, sehingga meningkatkan produktivitas dan mengurangi risiko kerusakan mesin. Jadi mengapa sih isolasi termal itu penting? Isolasi termal yaitu salah satu aspek yang sangat penting dalam berbagai industri seperti pabrik kimia, petrokimia, dan pembangkit listrik. Isolasi termal bertujuan untuk meminimalkan transfer panas antara suatu sistem dengan lingkungannya. Dalam industri, transfer panas yang tidak diinginkan dapat menyebabkan banyak masalah seperti hilangnya energi, penurunan efisiensi, dan bahkan kerusakan pada peralatan. Salah satu contoh kasus nyata di mana isolasi termal dapat menghemat biaya dan meningkatkan efisiensi adalah pada pipa-pipa yang digunakan untuk mengalirkan fluida panas. Tanpa isolasi termal, panas dari fluida tersebut akan menyebar ke lingkungan sekitarnya, sehingga energi panas tersebut jadi terbuang sia-sia. Namun, dengan menggunakan isolasi termal yang baik, panas dari fluida tersebut dapat dipertahankan sehingga energi panas tersebut dapat dimanfaatkan secara lebih efisien. Hal ini dapat menghemat biaya energi dan meningkatkan efisiensi produksi. Yang selanjutnya yaitu sifat termal material. Materi yang digunakan untuk isolasi termal harus memiliki sifat khusus yang memungkinkannya untuk mengurangi atau mempertahankan suhu. Sifat utama dari material isolasi termal adalah konduktivitas termal, kapasitas panas, dan densitas. Konduktivitas termal mengukur kemampuan material untuk menghantarkan panas. Semakin rendah konduktivitas termal, semakin baik material sebagai isolasi termal.
Kapasitas panas mengukur jumlah energi termal yang dapat disimpan oleh material per satuan massa. Semakin tinggi kapasitas panas, semakin lama material dapat mempertahankan suhu. Densitas mengukur berat jenis material per satuan volume. Semakin rendah densitas, semakin ringan material dan semakin mudah dipasang sebagai isolasi termal. Yang selanjutnya, jenis-jenis isolasi termal. Isolasi termal merupakan teknik penting untuk mempertahankan suhu yang diinginkan pada suatu area tertentu. Berbagai jenis isolasi termal tersedia, seperti isolasi serat mineral, isolasi busa poliuretan, dan isolasi busa fenolik. Masing-masing jenis isolasi termal memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri-sendiri. Isolasi serat mineral misalnya, sangat efektif dalam mengurangi kebisingan dan menahan api. Namun, isolasi ini tidak tahan terhadap air dan korosi. Contohnya seperti gambar yang pertama ini, yang saya tampilkan di sebelah kanan. Ini merupakan isolasi serat mineral. Kemudian, di sisi lain, isolasi busa poliuretan sangat baik dalam menahan suhu dan kelembapan, namun kurang tahan terhadap paparan sinar matahari. Nah, isolasi busa poliuretan dapat kita lihat di gambar kedua. Ini merupakan isolasi busa poliuretan. Kemudian, isolasi busa fenolik juga efektif dalam menahan suhu dan tahan terhadap api, namun lebih mahal dibandingkan dengan jenis isolasi lainnya. Seperti pada gambar yang ketiga ini yang berwarna hitam, ini merupakan isolasi busa fenolik. Kemudian, isolasi termal adalah salah satu cara untuk mengurangi transfer panas antara suatu objek dengan lingkungannya. Ada beberapa jenis isolasi termal yang dapat digunakan. Di antaranya adalah isolasi serat mineral, isolasi busa poliuretan, isolasi kaca wol, dan isolasi selulosa. Masing-masing jenis isolasi memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu dipertimbangkan sebelum memilih jenis isolasi yang tepat untuk digunakan. Isolasi serat mineral seperti batu kapur dan wol memiliki daya tahan yang baik terhadap api dan suara. Namun, isolasi ini cenderung lebih mahal dibandingkan jenis isolasi lainnya. Kemudian isolasi busa poliuretan memiliki kemampuan isolasi yang sangat baik dan mudah dipasang. Namun, isolasi ini kurang tahan terhadap api dan cenderung menyerap air jika tidak dilindungi dengan baik. Lalu isolasi kaca wol memiliki harga yang relatif murah dan mudah dipasang. Tapi, isolasi ini kurang tahan terhadap tekanan dan cenderung mudah terurai seiringnya waktu. Isolasi selulosa terbuat dari bahan daur ulang dan mudah dipasang. Tapi, isolasi ini kurang tahan terhadap air dan sering menjadi tempat perkembangbiaknya jamur dan bakteri. Selanjutnya yaitu penerapan isolasi termal. Isolasi termal sangat penting untuk diterapkan di berbagai industri, terutama yang melibatkan suhu tinggi atau rendah. Salah satunya adalah industri petrokimia, seperti gambar yang ada di layar yang pertama ini merupakan industri petrokimia, di mana pipa-pipa dan tangki-tangki harus diisolasi agar tidak terjadi kebocoran dan kerusakan akibat perubahan suhu yang drastis. Selain itu, isolasi termal juga dapat meningkatkan efisiensi energi dan menghemat biaya operasional. Dengan menerapkan isolasi termal yang tepat, suhu di dalam ruangan dapat dipertahankan dengan lebih baik sehingga mesin-mesin dapat bekerja dengan lebih efisien dan hemat energi. Namun, penerapan isolasi termal bukanlah hal yang mudah. Setiap jenis industri memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, sehingga memiliki jenis isolasi termal yang tepat menjadi kunci suksesnya. Selain itu, pemilihan bahan isolasi termal yang sesuai juga sangat penting, karena bahan isolasi termal yang baik harus mampu menahan suhu tinggi atau rendah, tahan terhadap korosi dan abrasi, serta mudah dipasang dan dirawat. Oleh karena itu,
Sebelum menerapkan isolasi termal, pastikan untuk melakukan riset terlebih dahulu mengenai kebutuhan spesifik dari industri Anda dan memilih bahan isolasi termal yang tepat. Yang selanjutnya yaitu keuntungan dari isolasi termal. Apa sih keuntungannya? Jadi isolasi termal memiliki beberapa keuntungan, antara lain yang pertama, menghemat energi dengan mengurangi kehilangan panas. Yang kedua, mengurangi biaya operasional dengan mengurangi kebutuhan pemanas dan pendingin. Yang ketiga, meningkatkan kenyamanan dalam bangunan dengan menjaga suhu stabil. Kemudian yang keempat, mengurangi emisi karbon dengan mengurangi penggunaan energi fosil. Kemudian selanjutnya, material isolasi. Material isolasi yang umum digunakan meliputi serat mineral, serat kaca, busa polimer, busa fenolik, dan udara terperangkap. Material isolasi dipilih berdasarkan konduktivitas termal, ketahanan terhadap suhu ekstrim, dan keberlanjutan. Penting untuk memilih material isolasi yang sesuai dengan kebutuhan lingkungan dan aplikasi. Yang selanjutnya yaitu teknologi isolasi termal terbaru. Dalam industri, isolasi termal sangat penting untuk menjaga keamanan dan efisiensi mesin. Oleh karena itu, para insinyur terus mencari cara untuk meningkatkan teknologi isolasi termal yang ada. Salah satu teknologi isolasi termal terbaru adalah penggunaan bahan aerogel. Bahan ini memiliki sifat insulasi termal yang sangat baik, bahkan lebih baik dari bahan isolasi termal konvensional seperti fiberglass. Selain itu, aerogel juga sangat ringan dan tahan api, sehingga cocok untuk digunakan pada aplikasi yang membutuhkan isolasi termal yang kuat namun ringan dan aman dari bahaya kebakaran. Contohnya seperti gambar yang ada di sebelah tulisan ini merupakan teknologi isolasi termal terbaru yaitu aerogel. Kesimpulan, isolasi termal merupakan solusi yang efektif untuk meningkatkan efisiensi energi dengan perlindungan panas. Dengan mengurangi transfer panas, isolasi termal dapat menghemat energi, mengurangi biaya operasional, meningkatkan kenyamanan, dan mengurangi emisi karbon. Penerapan isolasi termal pada bangunan, industri, dan transportasi sangat penting untuk mencapai keberlanjutan energi. Sekian pemaparan materi saya mengenai isolasi termal. Lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.